Koperasi Perkasan Laut Tantan KPNT di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi melakukan audit sertifikasi ISPO sebagai upaya kepastian terhadap produksi sawit berkelanjutan, audit surveillance keempat. Supriyadi Unit Auditor Lembaga Sertifikasi ISPO Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan atau MISB menjelaskan bahwa sertifikasi yang dilakukan di KPNT pada lahan seluas 2.490 hektar. Yudi katakan bahwa sertifikasi merupakan komitmen mendukung pencapaian sawit berkelanjutan di Indonesia yang diwajibkan oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan Perpres nomor 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dan Permentan nomor 38 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia atau ISPO. Dari penilaian tim auditor selama 3 hari, tim tidak menemukan hal yang menyalahi standarisasi ISPO, sehingga dapat dipastikan bahwa kebun sawit di bawah naungan KPNT yang dipimpin oleh Bribka Purnawirawan Ahmad Fahmi tetap mempertahankan sertifikat ISPO yang diperbarui setiap tahunnya. Jadi kemarin kita audit Koperasi Perkasan Laut Tantan. Di auditnya dari tanggal 19 sampai 22. Dan kemarin sudah opening meeting, hari ini kita survei lapangan. Ya. Jadi sudah survei lapangan atau observasi lapangan. Lalu kemudian sekarang kita lanjutkan dengan namanya verifikasi dokumen. Di mana verifikasi dokumen itu semua indikator-indikator yang ditetapkan di prinsip dan kriteria ISPO itu harus dipenuhi. Hukumnya wajib, jadi major semua, tidak ada yang minor, ya harus major semua. Kalau ada temuan, gitu ya, kalau ada temuan, berarti ya zero, itu Mas ya. Nah, lalu kemudian tujuannya apa? Yang jelas karena sekarang itu surveillance keempat. Jadi surveillance keempat ini sudah mendapat sertifikasi pada tahun 2019 ini surveillance yang keempat. Jadi berdasarkan Permentan 38 di pasal 31 itu surveillance dilakukan setiap tahun. Dalam kesimpulan di dalam surveillance itu nanti setelah kita audit lalu kemudian kelengkapannya terpenuhi semua, katakan begitu. Kemudian kita dilaporkan kepada komite sertifikasi. Di sana yang memutuskan apakah itu nanti dipertahankan atau ditunda, atau bahkan kalau ada ketidaksesuaian itu bisa pembekuan. Pembekuan kalau tidak diselesaikan bisa dicabut. Setelah surveillance 4 ini nanti kalau koperasi PNT ini melanjutkan sertifikasi lagi, namanya sertifikasi ulang, jadi namanya resertifikasi. Gitu. Pak, dari tahun ke tahun sama aja nggak Pak? Apa ada tentu ada perubahan-perubahan, dan ada beberapa yang kami audit itu sedikit ada kelalaian juga ada, artinya menjadi temuan gitu ya. Tapi kalau konsistensi dalam penerapan, kalau bagus konsisten dalam penerapannya ya tidak ada temuan gitu. Ada yang tidak ada temuan. Koperasi Perkasan Laut Tantan jaya selalu, sukses selalu. Jaya, jaya, jaya. Bribka Purnawirawan Ahmad Fahmi, manajer grup KPNT, mengatakan dipertahankannya sertifikat ISPO akan membawa dampak positif terhadap kemajuan perkebunan, seperti adanya peningkatan produktivitas dari hasil pelatihan budidaya yang telah dilakukan kepada seluruh anggota, perbaikan harga ataupun perhatian dari pemerintah dan perusahaan untuk peningkatan. Ada audit ISPO surveillance keempat dari tanggal 19 hingga tanggal 21. ada kendala nggak Pak dalam audit Pak? Kendala selalu ada, tapi kami tim Koperasi Perkasan Laut Tantan selalu memecahkan permasalahan. Untuk motivasi ke depan Koperasi Perkasan Laut Tantan ini kami audit terakhir dan ada juga nanti perpanjang kontrak baru ya terkait dengan ISPO, dan juga kami juga Koperasi Perkasan Laut Tantan sekarang
membuat terobosan baru, memperkenalkan koperasi di kancah dunia, yaitu sertifikasi RSPO. Kami koperasi sudah mempunyai member dalam waktu dekat. Mudah-mudahan di bulan depan kami audit, bahkan nantinya kami layak mendapatkan sertifikat ISPO dan kami bisa dikenal di kancah internasional. Kegiatan audit surveillance keempat sertifikasi ISPO di KPNT tersebut didampingi oleh Wilmart Group. Keterlibatan Wilmart karena selama ini Wilmart yang memberikan pendampingan terhadap petani di KPNT untuk memperoleh sertifikasi ISPO. Yudi Triadi, manajer pengembangan petani swadaya di Indonesia, mengatakan perjalanan untuk proses sertifikasi ISPO cukup panjang. Awalnya, saat Wilmart mendampingi KPNT sejak tahun 2017, terdapat 70 petani yang berpartisipasi dengan luas lahan 350 hektar. Saat ini, tahun 2023, anggota KPNT mencapai 532 petani dengan luas lahan sawit mencapai 2.490 hektar. Hal ini merupakan capaian yang sangat luar biasa. Kami dari tim Sustainability Wilmart dalam artian adalah bagian dari PT Agrindo Indah Persada ini. Kita adalah merupakan tim pendamping koperasi KPNT untuk melakukan proses audit surveillance keempat Koperasi Perkasa Nalo Tantan. Jadi ini adalah tahun kelima Koperasi Perkasa Nalo Tantan dalam rangka mempertahankan sertifikasi ISPO-nya. Dari proses itu sebenarnya Wilmart atau PT AIP mendampingi Koperasi Nalo Tantan ini sejak tahun 2016 lah. Mulainya dari 2016 melakukan proses pendampingan selama kurang lebih sampai 2019. Koperasi KPNT mendapatkan sertifikasi ISPO. Nah, dari proses 2019 setelah mendapatkan sertifikasi ISPO ini, KPNT melakukan perubahan yang terus signifikan dari tahun ke tahunnya. Dari 2018, 2019 hanya 70 orang, berkembang menjadi sekian ratus orang, dan sekarang terakhir adalah terus berkembang meluas, penambahan keanggotaan menjadi 900 orangan. Selama 5 tahun ini setelah memperoleh ISPO, nah KPNT juga kita dampingi untuk proses sertifikasi RSPO-nya. Selain memenuhi regulasi pemerintah untuk sertifikasi ISPO-nya, KPNT juga memiliki niatan untuk memperkenalkan bahwa petani sawit di Merangin Jambi ini melalui KPNT bisa melakukan proses keberlanjutan sawit yang sesuai dengan norma-norma sawit yang seharusnya melalui sertifikasi RSPO itu. Jadi perkembangannya sangat pesat sekali selama 5 tahun ini, dan mudah-mudahan terus berlanjut sampai dengan KPNT ini terus perkembangan terus menerus. Jadi harapannya KPNT ini bisa menjadi koperasi yang terus berkembang, tidak hanya di Merangin saja, mungkin bisa jadi berkembang ke kabupaten lain. ISPO merupakan persyaratan yang harus ditunjukkan bagi pekebun swadaya dalam memenuhi persyaratan legal di perkebunan sawit petani. Memiliki sertifikasi ISPO, petani melaksanakan tata kelola budidaya perkebunan yang baik sehingga mempermudah petani memperoleh berbagai bantuan dari pemerintah pusat untuk menunjang kebutuhan petani di perkebunan kelapa sawit. ISPO dibentuk pada tahun 2009 oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa semua pihak pengusaha kelapa sawit memenuhi standar pertanian yang diizinkan.